wargi-wargi sekalian bahwa COVID-19 itu adalah wabah pandemi yang sekarang sudah sedemikian kuat karena namanya virus berevolusi terus menerus sehingga mereka mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat dalam menyerang tubuh kita. Sekarang yang saya alami kemarin ketika saya sakit, yang paling pertama adalah ketika kita dalam keadaan betul-betul tubuh kita sedang lelah, capek, atau terasa tidak enak, kita jangan paksakan untuk keluar rumah, bertemu banyak orang, atau bahkan dalam sebuah ruangan yang orangnya kita tidak tahu siapa atau tamu dari luar gitu. Kita lebih baik menghindari hal itu untuk beristirahat di rumah dan tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Karena virus ini itu bisa kena pada siapa saja ketika kita tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Pak Eka sendiri kan awalnya bukan masuk ke corona, Pak. Kalau tidak salah gejala Pak Eka dirawat tuh di mana, Pak? Dulu ketika saya sakit 5 hari di rumah, lalu tidak sembuh-sembuh, dan saya merasa bahwa semakin parah sakitnya, maka dokter menganjurkan saya untuk ke rumah sakit Raja Wali dirawat. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit Raja Wali dengan vonis bahwa saya sakit DBD dengan berdarah, disertai dengan tifus. Di hari pertama, hari kedua panas semakin tinggi, tensi darah turun naik tidak teratur, dan di hari ketiga saya batuk terus menerus, tidak bisa berhenti, batuknya batuk kering gitu ya, tidak menggunakan dahak sama sekali, tapi itu berlanjut terus menerus. Di hari keempatnya karena saya banyak mengkonsumsi teh angkak gitu ya sebagai nutrisi tambahan untuk meningkatkan trombosit saya. Alhamdulillah di hari kelimanya saya divonis demam berdarah saya sembuh. Di hari keenamnya tipes saya sembuh, tapi ada gejala lain yang mengikuti kesembuhan saya. Itu saya merasa sesak, paru-paru saya tidak enak gitu ya, dan masih batuk terus menerus. Akhirnya saya dibawa ke tempat ronsen. Saya di ronsen, ternyata paru-paru saya mengalami masalah. Karena di rumah sakit Raja Wali tidak ada pelayanan tim khusus untuk perawatan COVID, akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Santo Yusuf. Di Santo Yusuf itu baru saya dinyatakan, saya dapat 3 tes, yaitu rapid test pertama, cek darah untuk menentukan kadar oksigen dalam darah saya. Yang kedua adalah ronsen itu sendiri. Dan yang ketiga adalah swab test, dan di swab test itulah saya dinyatakan positif COVID. Selama 14 hari saya dirawat di sana. Saya mengikuti prosedur yang ditentukan oleh dokter, makan obat, minum dengan banyak gitu ya. Terus makan yang disediakan oleh rumah sakit. Saya biasa menghabiskan makanan itu ya tanpa disediakan. Terus kita mengikuti prosedur dari pemeriksaan perawatan oleh suster di rumah sakit tersebut. Tiap 3 jam sekali saya dicek suhu tubuh, saya dicek tensi darah, dan dicek oksigen dalam darah saya. Ya, alhamdulillah setelah 14 hari saya dirawat, saya dinyatakan boleh untuk pulang dan mengikuti prosedur isolasi sendiri, mandiri gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat. Di isolasi itu saya 5 hari. Saya di isolasi mandiri, tidak boleh bertemu dulu dengan keluarga, tidak boleh bertemu dengan orang lain kecuali dengan istri saya. Ya, alhamdulillah dalam proses pemulihan itu memang banyak sekali adaptasi yang saya biasakan ya. Karena di rumah sakit itu berbeda dengan di rumah. Jadi kalau untuk istri sendiri kira positif apa negatif, Pak? Ya, setelah saya keluar dari rumah sakit, ada kewajiban yang dari Dinkes itu bahwa seluruh keluarga saya harus diswab untuk swab ya, untuk mendapatkan kepastian tentang COVID itu sendiri. Ya, alhamdulillah setelah diswab dan menunggu 3 hari kemudian hasilnya, keluarga saya tidak ada yang kena COVID corona. Baik, Pak Eka, kira-kira kiat-kiat Pak Eka buat saudara-saudara kita, kan COVID-19 ini masih berjalan sampai saat ini. Apa kira-kira yang bagi kita mudah-mudahan tidak menyebar lagi ke tempat yang lain?
Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 adalah bukan suatu hal yang menakutkan. Siapa saja bakal bisa kena oleh penyakit COVID-19 ini. Terlepas daripada orang-orang itu menjaga kesehatan atau tidak menjaga kesehatan gitu ya. Kalau memang Allah sudah menentukan, qadarullah takdir, insyaallah dengan izin Allah kita pasti kena. Dan kita harus mengembalikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita berdoa, kita tingkatkan iman kita, sholat kita tingkatkan, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun kalau itu adalah wajib. Terus kita tingkatkan juga kesadaran kita akan perlunya imunitas tubuh ini lebih baik lagi. Kita konsumsi makanan yang bergizi, kita konsumsi vitamin yang banyak, lalu kita berjemur di antara jam 8 sampai jam 10, jangan jam 10 aja. Kalau jam 10 itu kita akan bakal kena kanker kulit. Jadi kiat-kiat itulah yang harus kita siapkan, terutama dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah untuk terhindar daripada penyakit COVID ini, dan iman kita tingkatkan juga agar kita banyak makan bergizi, kita mengikuti prosedur yang sudah dilakukan oleh tim gugus COVID yang sudah dibentuk di RW masing-masing. Demikian kiat-kiat dari saya, mudah-mudahan bisa memotivasi, menginspirasi. Pak Eka, kira-kira untuk masalah ini agak cara untuk memutus mata rantai khususnya di Antapani apa kira-kira Pak Eka? Kita harus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kita. Di antaranya itu pertama, kita harus kenakan masker dimanapun kita berada. Yang kedua, kita harus cuci tangan sesering mungkin dan usahakan tangan jangan banyak mengusap muka kita. Yang ketiga, kita harus biasakan social distancing, jarak antara 1,5 meter atau 2 meter. Dan yang keempat, jangan lupa kita jangan banyak berkerumun, terutama di tempat-tempat yang tertutup, yang orangnya kita tidak kenal, dalam jangka waktu yang lama, karena itulah yang paling mudah untuk menularkan COVID-19. Demikian kiat-kiat dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi dan motivasi warga di Antapani lama, terutama di 8 dan 9. Cuci tangan pakai sabun, jangan sampai